untuk masing-masing tim. EVOS Legend dan juga Arkeosi. Luar biasa mereka masih belum menyerah untuk bisa memberikan dukungannya di kolom komen kita juga dengan emot hati berwarna biru dan juga orange-nya. Terus-terusan di spam begitu aja kita hilangkan para karbitan-karbitan, para provokator yang hanya sedang mencari perhatian bola. Ya, so tanpa berlama-lama lagi kita akan segera masuk ke dalam game yang kedua antara EVOS Legends dan juga Hierarchy Hoshi. Oke, jadi langsung aja ini dia game kedua kita akankah bisa ditutup oleh EVOS Legends dengan kemenangan 2-0 tanpa balas, atau Arkeosi akan menyamakan dulu kedudukan lalu game ini akan dibawa menuju ke game yang ketiga. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi pastinya, tapi sabar dulu, jangan terburu-buru. Kita bakal menunggu supaya nggak ada faktor ketiga, supaya nggak ada gangguan yang terjadi ketika kita masuk ke dalam in-game. Penuh, coba lihat MPL Arena. Kalian yang sedang menyaksikan tuh lihat dari pemain EVOS. ada Victor, ada Pacikan, lalu udah ada Mobazen juga. Coba dulu bendera. Memang barisnya paling depan lagi mereka tuh ya. Keren. Tadi itu mereka pakai baju Arana sebelah sini. Berubah ya tadi ya? Berubah. Pindah tempat langsung. Pindah tempat. Habis ngeliat game yang pertama. Nanti bisa pindah lagi mungkin? Iya. Bisa jadi. Di tengah habis ini. Waduh. Jalan om. Kalau di tengah. Mereka kesenggol-senggol. Atau di stage lama-lama ya. Waduh. Udah gak sabar tuh mereka kayaknya untuk bermain di Indonesia. Kiri atau kanan tapi. Waduh. Ultimates. Tapi gua akui ya, Jo. Balmond ini top 3 lah jungle sekarang. Ya, Balmond. Ya, balik lagi dengan efek dia ya. Yap. Lethal Counter, Retribution. Dah, itu dua. Ada 2 retribution yang memang bisa dibawa secara langsung. Bener. Apalagi zaman-zaman dulu. Zaman-zaman waktu Balmond bisa pakai Lethal Counter. Yap. Ingat tak? Apaan? 2010-an. Iya. Waduh. Bukan puluhan ya, belasan. Belasan. Itu Balmond sampai kena nerf tuh. Gak muncul-muncul. Saking Sampai sekarang nih powerful muncul lagi dia, bener. Wow. Wave, suaranya mungkin bisa terdengar di live stream yang sedang kalian saksikan. Ya, ini semangatnya luar biasa banget loh. Benar. Dari Kingdom dan juga EVOS fans. Mau lagi break, lagi berganti ke arah game yang selanjutnya, mereka senantiasa selalu memberikan teriakan-teriakannya ya. Benar, dan di berapa pertemuan terakhir? 3 kalau nggak salah, ingat juga tadi waktu keluar. Kan skornya 2-1 semua tuh. Oke. Nah, Waduh tuh coba lihat tuh ada BA Galak di depan tuh Angel tuh ya. Emang aktif banget memang BA1 itu. Wah, Hierarchy Kingdom gak mau kalah guys. Gak mau kalah loh. Kalian juga yang di rumah yang mau titip salam. Kalau emang di kolom komen YouTube gak kebaca boleh. Langsung menuju ke YouTube Papulung, ke YouTube ya. Ke YouTube, ke Instagramnya Papulung. Yes, Instagramnya Nevin_Netania. ataupun ya Instagram dari Om Wawa. boleh kalian DM langsung, kita tunggu. Nantinya kalau memang ada waktu akan kita bacakan. Kalau kalian mau follow juga silakan. Jadi sekarang waktunya kita menuju ke in-game. Yes, ini dia kembali ke dalam Lane of Dawn. Meskipun ya kita tahu sendiri baru 30 detik game ini berjalan, yang pastinya belum ada satu inisiasi atau fight yang terlalu besar. Dan berkaca dari segi draftingnya, sampai kita bahas Clay punya resiko yang cukup besar kalau kita bandingkan dengan seorang Eve juga, posisi yang ada di area tengah. Meanwhile, dari EVOS Legends banyak banget nih yang bisa jump in ke arah seorang Farsha. Yep. Sementara dari Albertnya sudah akan langsung mengamankan ke arah dari Orange Buff terlebih dahulu. Tapi Dreams datang dengan perlahan mencoba untuk mengganggu. Dan Akai pun kali ini berhasilkah mendapatkan langsung ke arah Orange Buff. Dan sepertinya Sujojin datang ngambil Orange Buff. Itu berani banget sih, pergerakan yang berani banget ya. Retribution berhasil diamankan oleh seorang Sujojin. Dan ya masih ada sedikit gerakan juga di area Turtle hanya untuk men-zoning out ke arah Dreams. Wow ya, dan cukup banyak waktu yang terbuang untuk Albert tadi. Kalau kita lihat Cripsnya sempat untuk reset juga. Jadi levelnya ini bakal ketahan dengan cukup jauh. Sujojin level 4, Albert baru aja menginjak di level 3. Waduh. Sementara untuk Clay kali ini akankah bisa bertanding dengan Soul Blood-nya? Menghilang sudah untuk Clay kali ini di area mid lane. What a nice movement dari seorang Dreams kali ini berhasil mendapatkan satu eliminasi di awalnya. Tapi baik lagi kalau kita ngomongin ke arah gold lane-nya bakalan cukup padat dengan adanya seorang Finn, apalagi bisa memberikan reverse time demi reverse time-nya ke arah Clover maupun time bomb-nya. Oke, ini dia perbedaan antara Brody dan juga Melissa. Di mana tadi kalau misalnya dengan Melissa dan Melissa memang
di depan yang bisa memberikan jarak lebih juga. Yap. Di mana ada Summoner juga yang dimiliki oleh pemain dari Arkeosi, tapi Pendragon di bawah. Berhadapan langsung dengan Pakito 1v1 situation. Dream langsung aja mengawal pergerakan dari Clover. Di mana ada Clover dari kali ini nggak begitu penuh. Harus lebih berhati-hati sih untuk posisi dari seorang Clover sendiri. Dia nggak boleh terlalu dekat, tapi dia juga punya teleport memory. Dan di sisi lain, Sutsujin bisa mendapatkan turtle-nya. Nggak ada kontes yang mau diberikan oleh RRQ Hoshi. Entah pertukaran seperti apa yang mau diberikan oleh RRQ. Oke, tidak ada kontes di bagian turtle, tidak ada juga follow up ke arah lane yang berbeda Om Wawa. Sepertinya apa yang sedang direncanakan Om Wawa? Oleh Arki ya mereka harus bisa menahan. Apalagi mereka punya Digi yang Digi ini gak ada impactnya sama sekali ya. Untuk di early apalagi dia hanya akan menjaga dulu. Oke. Bukan memberikan damage. Jadi Arki Hoshi dari divisi damage yang mereka masih tertinggal jauh dibandingkan dengan EVOS Legends. Yep. Clover barusan berhasil mengumpulkan beberapa stack. Tapi tertarik juga dengan adanya satu reverse time. Tonapan memori barusan dikeluarkan, tapi sepertinya damage-nya memang belum cukup untuk bisa menghilangkan ke arah beberapa player yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Oh ya, terutama tadi menuju ke arah seorang VN terlebih dahulu di area atas. Membuat dia harus kehilangan setengah darahnya dan harus lebih sabar pastinya karena RRQ Hoshi mereka udah bisa dapetin pertandingan di area atas. Namun dengan rotasi seperti ini, 3 player dari EVOS Legends sudah mulai mendekat. Bettingan juga akan sama-sama diculik oleh seorang Clover, oleh seorang Dreams juga di area top lane. Clover, Dreams, lagi dan lagi. Duet yang tidak terpisahkan bahkan dari game yang pertama. Tapi untuk kali ini, coba lihat ada Blazing Duet. Tapi balik lagi dengan Battle Mirror Maps-nya. Dia ke belakang, dia kembali memberikan jarak yang cukup. Tapi barusan, di game yang kedua. Langsung dibuka dengan hanya sedikit fight di area persungayan atau di area river. Dimana dengan Sutsujin yang kali ini fokus ke arah turtle-nya terlebih dahulu. Dimana Sonic Albert berhasil melakukan penculikan ke arah turtle-nya dibalaskan. Orange buff yang baru saja terculik juga di early game. Yap. Berhasil sepertinya kali ini membalaskan sedikit kejadian yang memang sudah menimpa dirinya tadi. Tapi Tas di bagian tengah dengan Xavier yang dia gunakan masih tetap stay menjaga wave minion agar tidak ada yang bisa melewati area tersebut. Nah ya, ini Xavier bakal menjadi salah satu stopper juga ya, entah itu ke arah seorang Clay yang dimana udah ditumbangkan satu kali atau ke arah hero-hero lainnya, terutama Albert nih yang bisa melakukan pergerakan cukup lambat. Oke, dan itu dia satu buah Downing Light dan bermain ke arah dari cooldown untuk sepatu. Dari tas sendiri, Magic Shoes, Clock of Destiny. Jadi bakal tertahan sama, sebenarnya Parsha juga demikian dari Clay-nya. Oke, bahkan tadi dia udah di sini kita lihat ya, dari pergerakan Akai dengan headbutt yang dimiliki, dengan body slam yang dimiliki, dia mendapatkan lagi ke arah satu gold buff. Namun Clover dipanggil guiding win, kembali Brody, balik dia. Jangan maju-maju. Jangan maju-maju, tahan temponya sedikit terlebih dahulu di menit yang kelima. Dan ya ini dia pergerakan dari seorang Sutsujin yang udah mulai terpantau clearing wave di area mid terlebih dahulu. Dan ini yang harus diwaspadai adalah dari seorang R7 pastinya. Ketika satu flicker sudah mulai dibuka. Namun Mythical Veil juga connect kali ini dengan Downing Light melakukan damage ke arah R7 dan Albert datang tiba-tiba. Betul counternya connect juga ke arah seorang Clover. Wow, pertempuran jual beli serangan tapi tidak ada satupun yang berhasil ditumbangkan. Namun kali ini sepertinya Pendragon mendapatkan begitu banyak tekanan yang dilakukan oleh 3 player bahkan dari arah Kyoshi. Benar, dan untuk tim fight seperti ini bait demi bait harus dilakukan untuk bisa mendapatkan advantage. Yap, ini benar-benar dari arah Kyoshi juga mereka langsung ngebut aja. Mereka berhasil mendapatkan satu objektif. Oh, tertarik ada di bagian atas. Sepertinya aksi balasan sudah mereka lakukan. Bahkan R7 dengan begitu cepat Dreams One mendapatkan sebuah pukulan. Galak banget untuk RRQ Hoshi di early game kali ini. Meskipun memang masih belum bisa mengungguli ke arah goldnya. Namun pertukaran karena auto terjadi juga di bagian bottom lane. Turtle sudah mulai muncul. Tapi R7 dan Pendragon yang masih menjadi pusat perhatian kita melakukan sedikit fight jual beli serangan yang masih belum kunjung selesai. Dan ini dia Sutsujin yang akan kedatangan kontes strateginya Albert namun masih belum bisa berhasil. Sejauh ini luar biasa retribution yang dimiliki oleh Sutsujin, Om. Ya, on point, pas, On point. ngamenin juga. Yap. Tapi mungkin kecuali di turtle yang kedua tadi ya. Oke. Ya. Tapi sisanya ya, kita melihat bagaimana dari kedua tim ini bermain dengan sangat-sangat berhati-hati sekali. Oke, sementara untuk Sutsujin, body slam harus dia keluarkan, membuat beberapa play dari arah Kyoshi pun harus mundur, tapi Pendragon berusaha seorang diri untuk bisa mendapatkan lagi karena tertarik ada di bagian atas. Masih belum bisa berhasil tentunya dengan adanya penjagaan dari seorang R7. Gak mau kehilangan satu outer turret tambahan pastinya. Namun untuk ngomongin mid turretnya ini bakal menjadi satu pusat perhatian ketika midnya
berhasil diruntuhkan. Space yang begitu besar bisa diamankan, terutama untuk seorang Clay. Dengan Farsianya bisa lebih enak untuk mengeluarkan Feather Edge Strike. Yap, Lightning Triangle kali ini menjadi milik dari Tas. Tapi Subsujin di saat masuk ke dalam rumputan, ada satu hero yang memang harus pergi dari tersebut. Dan juga Dreams mengawal terus-terusan ke arah dari Brody. Untuk kali ini dipanggil kembali, nggak boleh pisah mereka. Harus Nggak bersama. boleh. Di game, Besti banget ini mereka berdua. betul. Di game pertama juga kita sudah melihat kombinasi yang memang di sini gold lanernya difokuskan oleh EVOS Legends. Oke. Untuk bisa cepat mendapatkan item dan gold. Iya, ini bakal jadi satu combo ya ketika ditabrak dengan Circling Eagle. Tinggal ditambahkan burst damage dari seorang Brody. Namun lihat ini seorang Clay. Feather Edge Strike memang dibuka, tapi damage yang masuk ke arah EVOS Legends jauh dari maksimal. Ya, Yap. karena satu item belum selesai juga. Yang Ya. kedua, itu ada efek penambahan shield. Betul. Dan nantinya bakal ada favor juga menambahkan lagi efek heal dari Matilda untuk siapapun yang terkena damage. Plus gangguan konsentrasinya tadi karena beberapa pemain dari EVOS Legend di saat ada Federasi yang dikeluarkan, mereka ada sebagian yang mundur tapi sebagian maju juga. Dan sekarang Blazing Duet langsung saja memberikan damage, tapi sakit banget. Tasnya berhasil didapatkan Pendragon, sedikit lagi dari yang tersisa. Mereka kehilangan satu sosok yang sangat-sangat penting di mana CC pun bisa langsung diamankan. Dan juga Pendragon Strike menimpa tubuh dari Sun Tzu yang menggunakan Akai. Dan juga ada bantuan tadi dari Palmon. Combo yang mengerikan ya. Yes, terlepas daripada apa yang terjadi tadi. Objektif berikutnya langsung diambil oleh RQ Hoshi karena ini 3 lawan 5. Ini momentumnya pas banget sih Om Wawa. Benar-benar momentum yang sangat luar biasa mereka manfaatkan. Dan sekarang Lordnya berhasil mereka ambil tanpa adanya kontes. Iya, pastinya nggak bisa melawan kontes terlebih dahulu dengan dua pemain yang hilang, terutama nggak ada retribution dari seorang Subsujin. Dan kembali lagi kita bakal melihat R7 dan juga Pendragon kali ini, di mana di sisi lain juga Lord akan muncul ke arah top lane. Yep. Dan Dreams ada di remit. Tas tetap berada di areanya pula. Sementara untuk Akai mengamalkan purple buff terlebih dahulu. Tapi di bawah coba lihat. Ada pergerakan yang mengendap-endap yang dimiliki oleh pemain dari RQ Hoshi. Yang bisa dibilang kayaknya belum ketahuan sejauh ini karena Feather Edge Strike mengusir mundur lagi pemain dari EVOS Legends. Iya, bisa dibilang Feather Edge Strike yang dibuka terus-menerus oleh seorang Clay selalu mendapatkan penjagaan di bagian terdepan, entah itu dari seorang Fayen yang ngebuat dari EVOS Legends juga nggak bisa memberikan satu cancellation ultimate Feather Edge Strike. Ya, dan juga itu dibuka. Biar objektifnya diamankan aja. Iya. Itu khusus untuk menakut-nakuti juga. Benar. Ini R7 dan juga Finn. Sekarang mereka lah yang berduet untuk bisa membuat sebuah barikade agar pemain dari EVOS Legends harus dipukul mundur dan juga tidak boleh keluar dari serangannya. Tapi barusan Downing Light memberikan efek yang begitu maksimal dan juga mencoba untuk lompat ke bagian depan tadi dengan headband yang dimiliki. Tapi ternyata itu pun masih belum bisa membuat pemain dari Arkeosi bisa dihajar lagi dengan heavy spin yang dia miliki. Iya, satu misi penyelamatan yang bagus juga. Kita ngeliat guiding win yang dibuka oleh seorang Dreams langsung menarik Subsujin kembali. Karena ya tujuannya hanya untuk memberikan pressure supaya Lordnya nggak bisa masuk lebih jauh ke area base turret. Yes, dan juga memancing untuk dikeluarkannya Feather Edge Strike. Jadi mereka Ya. ada di out of range daripada nanti lingkaran dari Feather Edge Strike ada di dalam base mereka. Yep. Mending di luar. Mending di luar aja. Karena setidaknya nanti di saat ada Lord selanjutnya, Yap. ya tidak langsung nabrak ke dalam juga gitu. Ya, oke, jadi sama-sama Lightning Truncheon sekarang. Baik untuk Clay maupun dari Tas. Dan Enchanted Talisman adalah next item untuk Tas sendiri. Tapi sementara kita melihat RQ Hoshi, mereka sedang leading. Tapi mereka gak mau terlalu gegabah juga untuk maju nabrak. Mereka masih ngambilin objektif kecil. Nah karena sekarang inilah kekuatan dari Arkeosi. Di sana mereka mendapatkan satu momentum aja. Mereka bisa kembalikan dan mereka bisa mempertahankan itu. Ataupun EVOS Legend, apakah mereka bisa membalikan fakta pula. Kalau mereka kali ini tertekan dan nantinya mereka lah yang akan menekan. Benar-benar sudah kembali ya untuk RQ Hoshi sendiri. Gameplay yang emang sering banget kita lihat seperti ini. Mulai dari Albert, kontes retributionnya udah mulai beberapa kali kembali. Dan zoning out dari seorang VN yang benar-benar merepotkan Obawa. Ya, dan juga dari item build-nya sekarang Athena Shield bahkan diamankan oleh Finn sendiri. Untuk Dreams-nya juga masih dengan Dominant Size. Belum ke arah Athena Shield atau mungkin belum selesai. Karena goldnya nggak dapat. Wow, itu Skylar-nya! Mencoba untuk bisa langsung mendapatkan Tas dan Tas berhasil langsung dihilangkan dengan adanya konsel sebelumnya. Lalu ditambah lagi dengan Ice Sprint. Belum lagi Blazing Duet. Sebuah hal yang begitu mengagetkan dan juga mencengangkan hingga membuat Tasnya hilang dalam seketika. Siapa yang bisa expect pergerakan dari seorang Skylar yang begitu beraninya, begitu agresifnya untuk masuk langsung ke area base. Change yang begitu besar juga sebenarnya untuk dia terpick off, apalagi kita tahu sendiri Tas memiliki satu Mystic Field yang bisa saja menahan pergerakan dari seorang Skylar. Namun ini nggak bisa menghentikan pergerakan RQ Hoshi yang langsung mendapatkan Lord mereka berikutnya. Yep, ini dia. Lord berhasil langsung diamankan sama Ya, dan juga Cloud-nya di sini yang menjadi poin penting untuk RQ Hoshi. Kalau mereka ingin memenangkan team fight, Blazing Duet-nya memang harus tepat dan itu mengarah ke Tas.
Tas support damage dari belakang. Dan kalau dia nggak ada, Mystic Field nggak bakal ada. 2 kali ya. 2 kali. Berarti berhasil ya untuk sebuah pola yang sama. Benar masuk dan juga langsung mengejar ke arah tasnya. Tapi barusan diawali dengan satu konsel itu adalah pemikiran sangat luar biasa sekali. Tapi Lord sudah bergerak dan Lordnya akan menabrak dari bagian atas. Balmonnya akan menahan dulu terhadap wave minion. Lalu nantinya akan di jalan bersamaan dengan 3 lane sekaligus. Dan apa hasilnya? Eliminasi 1 berbanding 3. Bisa dibilang gak terlalu banyak untuk eliminasi. Tapi objektif RRQ Hoshi yang semakin melambung ke udara. Lord udah mulai muncul juga di area top lane bersama seorang R7. Dia bakal menjadi pemandu, pembuka jalan untuk Lord mereka berikutnya. Dan lihat dari Clover bersama seorang Suzuki ini akan fokus ke area mid base terlebih dahulu Pak Bulu. Yap, sejauh ini belum ada pergerakan yang memang begitu signifikan dilakukan oleh pemain dari arah Kyoshi. Tapi untuk Skylarnya masih mengamar mulai dari stack arah super yang dia miliki pada saat langsung dikeluarkan begitu saja. Dan juga dari Lordnya masih belum mendapatkan sebuah pengalaman begitu maksimal. Lordnya masih berusaha untuk bisa mendapatkan juga karena PS tersebut. Tapi Lordnya sudah hilang untuk kali ini. Blazing Duet belum terlihat. Ya, masih belum ada perlawanan juga dari EVOS Legends menuju ke arah eliminasi. Meskipun memang Albert kehilangan setengah darahnya di sana. Dan ini nggak menutup kemungkinan juga untuk EVOS Legends sebenarnya mendapatkan beberapa momen. Tapi ini kalau misalnya Lord berikutnya diamankan oleh RRQ Hoshi bakal jadi bencana besar untuk EVOS Legends. Oke, tapi EVOS Legends perlahan mereka bisa keluar dari dalam rumahnya, dari dalam pagar pertahanannya. Mereka mencoba untuk sedikit demi sedikit menambah lagi pergerakannya agar bisa mendapatkan vision yang jauh lebih jelas. Iya, cuma masalah ketika mereka keluar gak ada lagi buff yang tersisa, gak ada lagi creep yang tersisa untuk bisa diamankan oleh EVOS Legends, menambah pundi-pundi uang pastinya karena perbedaannya semakin jauh menuju ke arah 7.000. Lihat purple buff juga diamankan lagi membuat Suzuki cukup tidak berdaya. Ya, ini kontribusi dari mungkin ya Diginya, kehadirannya. Yap. Dari alarm boatnya bisa membuka juga untuk arah dari rumput. Dan sabar banget sebenarnya untuk Skylar menahan Blazing Duetnya. Gak dibuka sama sekali tadi. Meskipun memang kalau tadi dia buka, ya mungkin ada kesempatan untuk bisa menumbangkan Akan satu. ada. Ya, tapi dia juga bisa tumbang. Jadi masih ditahan. Betul. Ini masih 50-50, makanya tadi sebuah kalkulasi yang sangat baik pula ya. Diperlihatkan oleh Skylar, mungkin kita bertanya-tanya ini kenapa tidak dikeluarkan gitu. Tapi ternyata dia lebih memilih untuk jalan lainnya lagi, mereka jauh lebih menahan lagi. Karena 17 detik sebelum Lord selanjutnya akan muncul. Banyak banget plan yang sebenarnya bisa dibuka ya oleh RRQ Hoshi. Gameplay seperti apa yang mau mereka bawa. Mengingat sebentar lagi Lord akan segera muncul menjadi salah satu konten terkrusial, terpenting untuk game kali ini di menit yang ke-15 udah Mendapatkan langsung ke arah dari Cloud. Downhill yang begitu menyakitkan, tapi dari EVOS Legends gak bisa terlalu terburu-buru. Mereka masih harus manage ke arah wave minionnya juga. Dan nice try untuk RRQ Hoshi. Kehilangan seorang VN membuat mereka harus menunda kemenangannya terlebih dahulu. Mereka gak bisa Jackman terlalu jauh juga. Yes, sedikit menunda pasti ada baiknya juga. Karena kalau mereka tadi terlalu memaksakan, ingat one straight push masih akan bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan ini dia untuk instant replay bagi Samsung Galaxy A Series. Sayangnya tadi adalah Vader Airstrike-nya sempat tercancel dengan adanya heavy spin. Jadi itu membuyarkan segalanya juga. Jadi gak ada lagi damage yang bisa langsung nge-penetrate ke defense EVOS Legends. Yap, sementara Cloud-nya tadi terpisah cukup jauh ya Om ya. Ada di bagian sebelah kiri di mana pertempurannya terjadi di bagian sebelah kanan. Sempat tadi hampir ditabrak oleh Akai-nya. Namun dengan kecepatan yang dimiliki ya mau gak mau. Berhasil selamat dari hal tersebut dan sekarang ini dia itemnya. Ya, jadi cukup respect juga dengan adanya Athena Shield ternyata di Skylar. Dan mungkin bisa jadi dari Clover juga sama. Dia bisa mengarah ke sana. Ini dia pergerakan dari RRQ Hoshi yang sudah kita lihat juga bagaimana tadi pergerakan Sutsujin ya yang meng-cancel semua pergerakan RRQ membuat mereka harus menunda lagi kemenangannya. Meski karena menit yang ke-18, peak performance dari RRQ Hoshi biasanya terjadi di menit-menit seperti ini. Corrosion sekarang untuk Skylar. Ada tambahan attack speed dan ada blade armor untuk Esmeralda. Berasa banget Downing Light-nya masuk ke dalam tubuh dari Parsha. Ada laser yang menembus tubuhnya. Udah nilai ya. Yang kali ini mungkin udah semakin terasa memasuki ke arah late game-nya menunggu objektif berikutnya. Ya, dan Skylar ini tinggal tarik ulur. Tinggal siapa yang membuat kesalahan dan satu momen bakal kita lihat Pak Bulu. Ini dia, menit 18 sepertinya untuk seluruh item ataupun networknya udah jadi. Harusnya udah jadi. Dan mereka hanya tinggal menunggu momentum-momentum seperti apa yang bisa mereka manfaatkan. Entah itu momen yang begitu baik ataupun ya ada miss move yang dilakukan. Ini dia Lord yang paling penting, apalagi ini adalah Lord yang sudah evolve.
Gimana kali ini? Wait, ada WON yang udah digunakan, sebuah info yang sangat-sangat menarik sekali barusan. Terlihat dengan ada Donning Leo yang dikeluarkan, gak kena karena siapapun. Tapi untuk kali ini sepertinya pemain dari Arkehoshi malah dipukul mundur pelan-pelan loh Nevin. Perlahan tapi pasti ya, Arkehoshi udah mulai mundur melihat adanya seorang Dreams yang sebenarnya tadi udah menerima damage cukup besar. Fokus ke arah Lordnya terlebih dahulu. Albert masih berada di area mid lane. Downing Light kembali lagi dibuka dengan spamming yang dilakukan oleh seorang Tasamun. Albert sudah mulai mendekat. Lordnya harus reset terlebih dahulu dan Red Dragon cukup tertarik ke bagian belakang. Oke, ini dia Kang Begal akankah berhasil, tapi R7 sepertinya ketahuan posisinya. Gak jadi untuk bisa mendapatkan karena beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legend dan mereka pun mundur teratur kembali. Wave minion yang memang harus mereka atur pula, tapi Pendragon seorang diri ada di bagian depan mencoba untuk mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh Arkehoshi. R7 harus melakukan hal yang sama. Begitu banyak damage yang harus dia terima, tapi Clover harus mundur pula karena begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Mencoba men-trigger adanya satu happy spin tapi tidak dikeluarkan oleh seorang Susujin, ditahan untuk mengadu retribution dengan seorang Albert. Meskipun kita tahu sendiri lethal counter yang bakal sangat membantu retribution dari seorang Albert. Oke. Dari Pendragon juga dia sudah mulai meninggalkan untuk team fight seperti ya. Harus clear wave minion sebelum ada 2 wave yang menabrak base dari EVOS Legends. Dan ini sebenarnya ada sedikit celah untuk Arkehoshi karena team fight-nya masih dengan 4 lawan 5. Yap, Susujin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena setengah darah aja. Tapi Federasi udah masuk ke dalam tubuhnya. Untung dia memiliki regenerasi yang cukup tinggi, di mana ada bantuan juga tadi dimiliki oleh Cycling Hill yang dikeluarkan pula oleh pergerakan Matilda. Namun untuk kali ini Susujin yang mencoba untuk langsung mendorong dari Albert yang terkurung seorang diri. Immortalnya pecahkan ke Albert, kali ini bisa selamat tapi tidak. Albertnya berhasil dihancurkan oleh EVOS Legend. Nomor retribution sejauh ini membuat dari EVOS Legends punya kesempatan yang besar banget untuk dapetin karena Lord berikutnya. Clay, Finn, dan juga Skylar masih mau menunggu di sisi lainnya mencoba untuk melakukan peruntungan mereka. Putus! Mendapatkan karena selesai. 2 pemain sudah hilang dari Arkehoshi, Pak Bulung. Donning Light yang begitu on point dan untuk sekarang ada lagi pergerakan di mana Clover berhasil mendapatkan juga ke arah Claudia, dan juga untuk kali ini mereka mengejar R7 mendapatkan bantuan di mana Finn mengeluarkan time journey-nya dan mereka berhasil selamat dari kejaran pemain EVOS Legends. Satu Lord yang penting udah berhasil mereka amankan dan target berikutnya masih menuju ke arah surat-surat yang tersisa mid lane yang bakal menjadi target mereka berikutnya, tapi masih ada waktu untuk Arkehoshi kembali dengan 5 pemain mereka dan mengembalikan keadaannya lagi. Semua hal bisa terjadi di game kali ini. Oke. Donning Light kembali dikeluarkan, semuanya ditembak. Ada efek bakaran di dalam tubuh dari R7. Namun mereka dengan satu wave minion mereka berbangun bisa langsung mendapatkan. Dan sekarang ada Pagito yang berhasil langsung dihancurkan dengan penggunaan Susujin begitu baik. Akainya EVOS Legends berusaha untuk masuk ke dalam dan juga mendapatkan kemenangan di game yang kedua, dan mereka mendapatkan lagi ada satu player giginya langsung down. Albert yang gak kuat lagi. Federasi orang diri di bagian belakang mencoba untuk bisa mempertahankan defense-nya. EVOS Legends 2-0 tanpa balas. Oh my god. Ini bukan new era lagi, tapi new monster era untuk EVOS Legends. Datang dari MDL untuk seorang Susujin membawa kemenangan buat teman-temannya kali ini, dan sekali lagi what a nice game untuk EVOS Legends 2-0. Wow. Ini luar